Ya, selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Ya, ketemu lagi dengan Bapak. Ini pertemuan kedua ya Iya, di Pak. mata pelajaran ekonomi. Saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin sudah perkenalan mungkin minggu kemarin, dan sekarang kita memulai materi yang pertama. Nah, sebelum kita memulai ke materi yang pertama, izinkan Bapak buat presentasi kalian dulu ya, biar Bapak ingat nama-nama kalian. Yang pertama ada Sukmawati. Hadir, Pak. Hadir. Yang kedua ada Andini. Hadir, Pak. Hadir. Berarti ini hadir semua ya. Ya, Pak. Ya, pada kali ini pertemuan pertama kita untuk materi, kita bakal membahas terkait konsep dasar ilmu ekonomi. Konsep dasar ilmu ekonomi berasal dari kata oikos dan juga nomos. Oikos adalah rumah tangga dan nomos adalah aturan. Dalam bahasa dari bahasa Yunani, dari bahasa Indonesia, maka ekonomi adalah aturan rumah tangga, aturan keluarga. Lalu dari ahli ekonomi, salah satunya person, mengatakan bahwa ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari terkait kesejahteraan material. Kesejahteraan material, lebih tepatnya adalah kebutuhan. Maka ditarik sebuah pengertian umum dari ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari terkait perilaku manusia untuk memenuhi kebutuhan dan tambahan keinginan berupa barang dan jasa. Seperti sudah dijelaskan bahwa ekonomi adalah untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia berupa barang dan jasa. Tapi masalahnya sumber daya yang ada di ekonomi itu terbatas. Ada 3 sumber daya. Yang pertama sumber daya alam, sumber daya manusia, kedua sumber daya modal. Masalahnya dari ketiga ini adalah sifatnya adalah terbatas. Namun kebutuhan dan keinginan manusia itu selalu tidak terbatas. Mungkin kali ini kalian pengen HP Xiaomi, besok tapi kalian ingin HP Apple, selanjutnya kalian pengen HP Samsung. Nah, itu mungkin salah satu dari sifat atau fitrah manusia ya, bahwa manusia itu keinginannya tidak terbatas. Nah, kali ini dengan keterbatasan sumber daya dan juga manusia yang memiliki keinginan dan kebutuhan yang selalu tidak terbatas, selalu ingin mencapai lebih, maka terjadi sebuah permasalahan, yaitu kelangkaan. Ya, tepat sekali Mbak Sukma, terima kasih. Nah, kelangkaan ini apa? Ada mungkin tadi Mbak Sukma udah tahu ya kelangkaan ya. Bisa mengartikan kelangkaan kenapa bisa terjadi kelangkaan dalam ekonomi? Kurang sumber daya. Yang pertama kurangnya sumber daya. Yang kedua adalah kecepatan pemenuhan tidak secepat kecepatan kebutuhan manusia, sehingga kemampuan manusia untuk memenuhi hal tersebut itu selalu saja kalah dengan kecepatan keinginan manusia ataupun kebutuhan yang ada. Nah, yang perlu diperhatikan jika untuk mengatasi sebuah masalah ekonomi tadi ya, untuk mengatasi sebuah kelangkaan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah terkait kebutuhan manusia dan juga keinginan. Ini harus dibedakan terlebih dahulu. Harus diberikan pilihan yang tepat ketika kalian ingin memprioritaskan suatu hal. Nah, di sini jika kalian lapar, maka yang akan kalian lakukan makan. Kalau kalian ngantuk, kalian akan tidur.
Nah itu adalah kebutuhan wajib dipenuhi. Sedangkan keinginan adalah jika kalian berjalan-jalan ke mall, kalian lihat baju yang fashionable, maka kalian ingin beli. Maka itu dikatakan sebagai keinginan. Mana yang bakal kalian dahulukan, kebutuhan kalian atau keinginan kalian dulu? Kebutuhan ya, sepakat ya? Sepakat. Kebutuhan kalian harus dipenuhi terlebih dulu. Di kebutuhan sendiri ada 3 dari skala prioritasnya, yaitu primer, sekunder, dan juga tersier. Di mana primer adalah kebutuhan yang wajib dipenuhi, sekunder adalah pelengkap, dan tersier adalah ini aksesoris atau sebagai jasa. Nah, kira-kira dari 3 hal tersebut, primer, kamu dari primer apa? Kebutuhan primer kalian? Makan, kan adalah primer, benar. Terus ada rumah kalian primer ya? Primer ya, rumah. Dan juga ada pakaian, itu juga primer. Tapi ini pakaian yang dibutuhkan, misal seragam sekolah itu dibutuhkan. Nah, kalau sekunder, misalkan kalian di rumah punya mixer, punya alat masak, peralatan perabotan, nah itu adalah sekunder untuk pelengkap kebutuhan kalian. Nah, yang tersier ini, misalkan adalah ketika kalian punya uang lebih, kalian pengen beli perhiasan, misal emas, ataupun beli properti seperti villa ataupun rumah mewah. Nah, ini adalah sebuah kebutuhan tersier. Nah, ini yang perlu diperhatikan bahwa kalian ketika memiliki kebutuhan, maka yang harus dipenuhi adalah kebutuhan apa? Primer. Selanjutnya baru kalian memutuskan untuk memenuhi kebutuhan kalian sekunder. Nah, baru tersier sebagai terakhir. Maka kalian harus lihat skala prioritasnya. Selain dari kebutuhan sendiri, kalian juga harus tahu dengan peluang atau opportunities atau biaya peluang. Opportunities ini menurut Menkyu diartikan sebagai usaha kalian mengorbankan sesuatu untuk mendapatkan atau memenuhi suatu hal ke depannya. Nah, perlu diketahui bahwa ketika kalian lihat peluang, mungkin misalkan seorang striker berlari di depan gawang musuh dan melihat peluang di gawang itu kosong, maka striker itu akan menendang bolanya ke gawang dan akan terjadi gol. Ya benar. Nah, gol ini adalah tujuan kalian. Bagaimana cara kalian mendapatkan tujuan kalian? Maka kalian harus melihat peluang kalian. Seperti halnya kalian sekolah. Tujuan kalian sekolah apa? Mencari ilmu. Mendapat ijazah ya. Tujuannya kalian adalah mencari ilmu dan mendapat ijazah. Hal tersebut nanti dampaknya buat kalian untuk kedepannya apa? Kalian bakal mendapatkan ilmu dan ijazah untuk pekerjaan. Nah, pekerjaan kalian untuk memenuhi kebutuhan kalian. Maka kembali lagi, kalian harus lihat peluang. Nah, selanjutnya, yang pertama, yang kedua, yang ketiga adalah prinsip dalam ekonomi. Harus diketahui dulu, ada 3 dalam ekonomi, ada namanya distribusi, konsumsi, dan produksi. Nah, ini kalian harus paham terkait 3 perilaku ekonomi ini. Apa yang harus dipenuhi prinsip dalam setiap hal itu? Yang pertama adalah produksi. Produksi adalah kalian sebagai produsen, kalian menciptakan atau membuat suatu produk ataupun jasa yang akan kalian pasarkan. Kira-kira apa yang kalian butuhkan? Bahan baku. Kembali lagi ke sumber daya. Tadi ya, sumber daya modal. Nah, bahan baku tadi adalah sumber daya modal.
Nah, modal juga salah satu faktor sebagai apa ya, untuk melancarkan produksi. Namun prinsip produksi sendiri ada dua. Yang pertama adalah dengan pengorbanan sekecil mungkin untuk mencapai hasil tertentu, dan juga dengan pengorbanan tertentu untuk mencapai hasil sebesar mungkin. Nah, yang kedua adalah konsumsi. Yang sudah kalian tadi mungkin skala prioritas pemilihan yang tepat itu terkait adalah rasionalitas. Nah, misalnya adalah distribusi. Nah, distribusi ini adalah prinsip adalah apa? Yaitu dengan standar mutu yang tepat dan juga ketepatan waktu. Karena apa? Karena distribusi adalah penjembatan antara produksi dan konsumsi. Ya, ini prinsip ekonomi yang harus kalian ketahui ya. Nah, untuk selanjutnya mungkin sedikit pengetahuan kalian lagi untuk menambah wawasan kalian terkait ekonomi. Ini tadi sudah dicatat ya? Sudah dicatat. Terus ya. Yang selanjutnya adalah cabang ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi terbagi sebagai tiga: ekonomi deskriptif, ekonomi teori, dan juga ekonomi terapan. Ekonomi deskriptif ini apa? Yaitu ketika untuk ekonomi deskriptif ini apa? Yaitu adalah ekonomi yang mana menjelaskan suatu hal, menjelaskan suatu fenomena ekonomi. Kalau bisa lihat ke depan ya, masih fokus ya? Gak semua dari ini masih fokus ya. Mungkin habis ini kita main game sebentar biar enggak ini ya, biar enggak capek. Ya mungkin sebentar ya, bisa saya sampaikan dulu. Bisa. Ekonomi deskriptif, misalnya data kemiskinan, data pendapatan nasional, data pendapatan domestik bruto yang kalian lihat secara deskriptif, secara angka ataupun secara sebuah kurva, itu adalah sebuah ekonomi deskriptif. Jadi ekonomi teori ini apa? Yaitu ekonomi yang mana untuk sebagai penyelesaian masalahnya maka akan diciptakan sebuah teori kaitannya dan menjadi sebuah konsep yang mana nanti akan diaplikasikan dalam ilmu ekonomi. Ada dua, ekonomi makro dan mikro. Ekonomi makro adalah ilmu ekonomi yang menjelaskan terkait ekonomi secara global, secara luas, seperti pendapatan nasional, inflasi, tingkat suku bunga, dan sebagainya. Sedangkan dari ekonomi mikro sendiri adalah penjelasan terkait perilaku ekonomi individu, perilaku ekonomi perusahaan, terkait harga, elastisitas, dan juga tingkat produksi. Maka ini adalah ekonomi mikro. Bisa jelas ya menurut saya. Nah, nanti pengaplikasiannya akan di ekonomi terapan. Ya mungkin melihat ini Mbak Sukma sama Mbak Dini itu kelihatan ngantuk dari tadi. Mungkin kita peregangan sebentar. Iya, Pak. Siap ya? Iya. Kemudian angkat tangan kalian ke atas. Kalian gerakan tangan kalian, gerakan jari-jari kalian selus mungkin, setinggi mungkin tangannya. Gak apa-apa bau gak apa-apa ya, sampingnya gak apa-apa bau sedikit. Terus berdepan. Terus Mbak Sukma pukul-pukul udah Mbak Dini dipijat-pijat, dipukul-pukul sampai puas. Terus gantian Mbak Dini ke Mbak Sukma dipukul-pukul, dipijat-pijat biar ini ya, biar fresh lagi. Gimana? Udah fresh? Dadah, Kak. Mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum nanti kita akan mengadakan post test. Silakan tanya, saya kasih waktu 5 menit untuk bertanya.
Belum ada Pak. Belum ada? Iya Pak. Oke, karena belum ada, selanjutnya bakal dilaksanakan proses. Nanti yang bakal kalian jawab. Nah, untuk sistem gimana? Ini Bapak ada dua spidol lagi, warna biru dan merah. Yang biru untuk masuk mat, dan merah untuk bangun. Nah, nanti ketika Bapak menyampaikan pertanyaan, silahkan mengangkat tangan kanan kalian dan menunjukkan spidolnya. Maka nanti yang paling cepat bakal Bapak suruh jawab, dan nanti di akhir pelajaran bakal Bapak kasih apresiasi buat kalian. Jadi tenang aja. Oke, siap ya? Siap? Yang pertama, adalah apa perbedaan kebutuhan dan keinginan? Bahas semua dulu, silakan. Kebutuhan dan keinginan, perbedaannya apa aja? Kalau bisa lebih dari satu. Iya Pak, perbedaan kebutuhan dan keinginan. Yang pertama, kalau kebutuhan itu harus dipenuhi, kalau keinginan tidak harus. Ya. Kalau kebutuhan itu kalau tidak terpenuhi akan menimbulkan masalah, dan kalau keinginan itu Tidak selalu atau tidak selalu. tidak selalu. Ya. Ya, ya. 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 Untuk selanjutnya, sebutkan 3 contoh dari sumber daya modal. Banyak gitu loh. Ya. Contoh sumber daya modal itu selain Uang, itu ada bangunan, terus mesin-mesin Pak, mesin, terus udah, tiga ya. Oke, benar semua. Selanjutnya 2 pertanyaan lagi ya. Ya. Dalam ekonomi terapan, ekonomi makro adalah ilmu ekonomi, cabang ilmu ekonomi yang menjelaskan terkait perilaku. Sukma, silakan. Perilaku manusia secara luas Pak. Secara luas, pendapatan pendapatan nasional, pengangguran, ketersediaan lapangan pekerjaan. pekerjaan manusia. Ya, mungkin pengangguran benar, pendapatan nasional belum, tapi kalau terkait sumber daya manusia, terkait tenaga kerja itu masuknya ke ekonomi mikro. Ya, ini pertanyaan terakhir, yaitu adalah dalam skala prioritas ketika kalian memenuhi kebutuhan kalian, maka yang harus kalian capai terlebih dahulu adalah kebutuhan apa? Ya, Mbak Nini. yang harus dicapai terlebih dahulu yaitu kebutuhan primer Pak. Ya, benar. Tadi sudah dijelaskan bahwa kebutuhan dari skala prioritasnya adalah yang paling penting adalah kebutuhan primer. Tepat sekali, Mbak. Ya, pertanyaan sudah dijawab semua. Bapak kasih sedikit gambaran buat minggu depan. Kita akan mempelajari terkait permasalahan ekonomi. Nanti bisa dipelajari dulu di bukunya masing-masing, atau bisa mencari atau browsing di internet ya. Sekian dari pelajaran Bapak pada sore hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan pulang dulu ya, Bapak ambilkan surprise dulu. Yeay.